Pada zaman dahulu, ketika bangsa Israel hidup di bawah penjajahan Romawi, dan suara nubuat sudah lama tidak terdengar. Tuhan sedang mempersiapkan seseorang yang akan membuka jalan bagi sang juru selamat. Namanya Yohanes. Ia bukan anak raja, bukan juga bangsawan, tetapi ia lahir dari pasangan sederhana dan saleh, Zakaria dan Elisabet. Meski sudah lanjut usia, mereka menerima janji dari malaikat Tuhan bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Anak ini akan dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan. Ia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan sendiri. Yohanes tumbuh di padang gurun. Ia menjauh dari dunia demi menyambut panggilan surgawi. Hingga suatu hari ia berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Suaranya menggema, menyentuh hati banyak orang. Orang-orang dari Yerusalem dan sekitarnya datang. Mereka mengaku dosa dan dibaptis di sungai Yordan. Tapi Yohanes tahu, ia bukan pusat perhatian. Ia menunjuk kepada pribadi yang lebih besar dan berkata, "Lihatlah, domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ketika Yesus datang untuk dibaptis, Yohanes merasa tidak layak. Tapi Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi untuk menggenapkan kehendak Allah." Saat Yesus dibaptis, langit terbuka. Roh Kudus turun seperti merpati, dan terdengarlah suara dari surga. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yohanes tahu tugasnya sudah hampir selesai. Ia berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Tetapi keberanian Yohanes diuji. Ia menegur Herodes karena dosanya. Akibatnya ia dipenjara dan akhirnya dihukum mati. Yohanes meninggal sebagai martir demi kebenaran yang ia suarakan. Namun, kisah Yohanes tidak berakhir di penjara. Ia tetap menjadi suara yang menggema, membuka jalan bagi Tuhan. Dari Yohanes, kita belajar untuk setia pada panggilan, untuk berani menyuarakan kebenaran, untuk rendah hati dalam pelayanan, dan untuk hidup hanya untuk memuliakan Kristus. Sebab Yohanes bukan terang itu, tetapi ia datang untuk memberikan kesaksian tentang terang itu.